Oke, malam hari ini kita belajar dari beliau Jiddu Krishnamurti. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama beliau. Beliau ini meditator spiritualis, guru dari banyak orang, yang terkenal sekali dengan spiritualitasnya. Ini malam hari ini temanya kita agak dalam berpikirnya, tidak apa-apa ya. Paham tidak paham didengarkan saja. Biarkan saya bicara sebebas-bebasnya. Kalau ada yang manfaat diambil, kalau ada yang masih harus direnungi lagi ya dipending, kalau ada yang tidak cocok ya disisihkan. Itu saja. Tidak harus jadi masalah. Kita sudah terlalu banyak masalah tiap hari, jadi yang tidak penting-penting ngapain sih harus diangkat jadi masalah. Beliau kelahiran 1895, nanti meninggalnya 1986. Anak ke-8 dari keluarga Brahmana. Nanti beliau ini sudah kelihatan bibit bijaksana dan pinternya sejak kecil. Makanya usia 14 tahun beliau itu diambil mungkin setengahnya ya jadi murid oleh tokoh teosofi namanya Ani Besant. Ini dulu kita pernah belajar tentang teosofi ini, antara lain dari pelopornya namanya Blavatsky. Boleh dicek rekaman ngaji filsafat yang lama ya. Cuma Krishnamurti ini kemudian mengambil jalurnya sendiri, meskipun awalnya beliau ada di circle-nya teosofi, sampai di titik ya sekitar usia beliau 1895. Nanti tahun 1922 itu beliau mengalami masa pencerahan. Jadi ceritanya selama 3 hari itu beliau mengalami pembalikan pikiran, pencerahan yang luar biasa. Sampai kemudian beliau akhirnya keluar dari circle-nya teosofi dan dengan caranya sendiri menempuh jalan spiritualitas. Baik, malam hari ini kita coba ya, kita gali gagasan teosofis beliau. Yuk kita ambil satu aspek tentang kebebasan. Bukunya yang terkenal sekali tentang kebebasan ini Freedom from the Known. Ini buku sudah saya baca sejak zaman mahasiswa. Meskipun zaman itu ya untuk gaya-gayaan saja. Bahwa saya sudah baca buku semacam itu, baru belakangan agak bisa menangkap apa isinya buku. Nah itu menariknya dunia membaca ya. Tidak apa-apa teman-teman baca, tidak paham itu tidak usah mengeluh. Pada saatnya seperti Krishnamurti tadi ya, akan ada momen pencerahan untuk kita sendiri. Akan terjadi titik momen aha atau momen eureka atau momen ketercerahan untuk diri kita masing-masing. Ayo kita kejar itu dengan berbagai cara, termasuk banyak membaca, ikut kajian dan lain sebagainya. Kita tidak tahu nanti lewat pintu yang mana, dalam momen apa, tiba-tiba kalau orang Jawa menyebutnya meletek, terbuka pikiran kita. Nah, teman-teman kejar itu ya, biar nanti bisa otentik, kita bisa berpikir sendiri, memahami hidup versi kita sendiri. Baik, bismillah, kita mulai ya, belajar untuk bebas yang hakiki menurut beliau. Nanti kalau ada sindiran-sindiran nggak boleh baper. Beliau tajam sekali nyindir hidup kita sehari-hari. Ini kalimat dari Freedom from the Known.
Buku itu sebenarnya kumpulan tulisan. Ada banyak kumpulan tulisan dari beliau, antara lain buku itu. Nah, di bagian paling awal buku itu ada kalimat seperti ini. Nanti coba di cross check dengan teman-teman hidupnya selama ini ya. Apalagi ini banyak mahasiswa. Selama berabad-abad kita telah diindoktrinasi oleh para guru kita, para pemimpin kita, buku-buku kita, orang-orang yang kita anggap suci. Kita berkata pada mereka semua itu, beritahu aku segalanya, apa yang ada di balik bukit-bukit, gunung-gunung, dan bumi ini. Kemudian kita merasa puas dengan deskripsi yang mereka berikan. Terus komentarnya beliau, itu berarti bahwa hidup kita didasarkan pada kata-kata belaka. Dan berarti hidup kita sifatnya dangkal dan kosong. Kita tidak orisinil. Selama ini kita hidup berdasarkan apa yang diberitahukan pada kita. Baik karena terdorong oleh kecenderungan-kecenderungan sifat-sifat bawaan kita, ataupun karena kita terpaksa menerima segalanya itu karena situasi dan lingkungan. Kita merupakan hasil dari segala macam pengaruh, dan tak ada apapun yang baru dalam diri kita. Tak ada apapun yang telah kita temukan sendiri dalam diri kita. Tidak ada yang orisinil, tidak ada yang murni, tidak ada yang jelas. Ini sindiran telak ya untuk kita. Ternyata selama ini kita itu tidak pernah benar-benar hidup, tidak pernah benar-benar memahami hidup. Ini versi kita. Kita hanya mengikuti kata-kata. Padahal kata-kata itu bukan dunia yang sejati. Itu kan perspektif tafsirnya mereka. Tapi kita ikut mereka. Ya mungkin bagi mereka itu otentik. Kalau bagi kita yang hanya follower, ya kita tidak menikmati, tidak memahami dunia kita sendiri. Isi kepala kita penuh dengan pikirannya orang lain. Jangan-jangan ada pikiran saya juga di kepalamu. Terus buat apa? Kata Krishnamurti, inilah nanti yang membelenggu kita. Jadi kita bukan pejuang kebenaran untuk hidup kita sendiri. Padahal kata beliau, deskripsi itu tidak sama dengan yang dideskripsikan. Aku bisa mendeskripsikan gunung, tetapi deskripsi bukanlah gunung itu sendiri. Dan jika engkau terjebak dalam deskripsi seperti kebanyakan orang, maka engkau sebenarnya tidak akan pernah melihat gunung itu sendiri. Kalau kita ikut pikirannya orang, tentu saja kita tidak melihat sendiri. Padahal setiap orang itu kan memahami sesuai cara pandangnya, sudut pandangnya, dan titik pandangnya masing-masing. Yang bisa saja tidak relate, tidak relevan dengan hidup kita. Jadi ternyata dunia kita hanya dunia deskripsi. Nah, ini kritiknya. Makanya lanjut beliau mengkritik kita. Kita adalah pemulung barang bekas. Ya, pikiran-pikirannya orang itu kan kayak barang bekas, mereka melontarkan, kita ambil. Kita hidup berdasarkan apa yang telah dikatakan kepada kita. Baik yang dituntun oleh kecenderungan kita atau lingkungan kita. Tidak ada yang baru dalam diri kita. Tidak ada yang kita temukan sendiri. Tidak ada yang asli, yang murni dan jelas. Itu masih mending kalau kita paham pikirannya. Kadang-kadang kita mulung, tidak paham, yang penting share.
Nah, hari ini kan peradaban share itu kan, kita tidak ngerti benar yang kita share itu apa, tapi rasanya kok keren saja. Rasanya kok hebat saja. Terus wow, hari ini peradaban kita kan rame sekali. Cirinya era digital itu noisy, rame, tapi dangkal. Jadi karena tidak banyak orang berpikir tinggal transfer pengetahuan dari sini ke sana. Apalagi kalian sekarang dibantu habis-habisan oleh teknologi. HP-mu sangat paham, chat GPT-mu sangat dalam, tapi kamu tambah dangkal. Kamu tinggal ngutip saja. Mahasiswa yang harusnya menganalisis persoalan sekarang sekedar mentransfer pengetahuan. Ini masalah besar bagi Krishnamurti. Kita tiap hari yang teriak-teriak, saya merindukan kebebasan. Tapi ternyata kita membelenggu diri kita sendiri dengan gagasannya orang lain, pikirannya orang lain, perspektifnya orang lain. Nanti mungkin ada yang tanya, "Loh Pak, kan belajar itu begitu, seperti malam hari ini kan kita belajar tentang Krishnamurti, kemarin belajar itu kan tentang orang lain." Iya, tapi kalau kalian tidak menghidupkan versimu sendiri, ya sama saja kamu pemungut barang bekas tadi. Pikiran orang lain itu boleh kalian telaah, kalian pahami, kalian dalami sebagai bahan pertimbangan, sebagai rujukan. Hidupkan pikiran itu versimu. Jadi jangan terjebak di pikiran-pikiran tertentu, kelompok tertentu, aliran tertentu. Itu dikritik oleh Krishnamurti. Itulah yang memenjara kita. Ternyata nanti pada akhirnya yang membuat kita tidak bebas itu diri kita sendiri. Kelakuan kita tentang kita sendiri, pada diri kita. Ternyata yang memenjara ya kita sendiri. Nah, ini yang dikritik oleh Krishnamurti. Di situ nanti titik pangkal dari freedom from the known. Gimana caranya kita bebas dari the known yang kita ketahui selama ini. Bayangkan ya, hidup kita itu kan tergantung pikiran. Sering saya bilang, harapanmu, ketakutan-ketakutanmu, kegelisahanmu, itu kan kuncinya karena pikiran. Pak, besok masa depan saya gimana ya Pak? Situasi hari ini kok kacau begini ya Pak? Itu kan pikiran-pikiranmu. Dan ternyata pikiran itu ternyata bukan kamu. Kamu hanya mengikuti orang lain. Kenapa sekarang kamu gelisah? Katanya orang-orang sebentar lagi ada gempa, Pak. Katanya rame sekali sekarang, mungkin bulan ini Agustus katanya ada kiamat, Pak. Katanya itu kan kamu dapat dari mana-mana, dari luar, dan kamu gelisah. Terus kamu menghadapi dunia dengan kegelisahanmu, padahal segala deskripsi dan informasi tadi miliknya orang lain yang kamu ambil. Tanpa kamu relatekan, tanpa kamu kontekstualkan dengan hidupmu sendiri. Inilah problem besarnya kebebasan justru. Kalau versinya beliau. Jadi bukan bebas dijajah siapa oleh siapa, wong kita sendiri yang menjajah diri kita sendiri. Kita lanjutkan ya. Nah, maka Krishnamurti punya pemaknaan yang khas tentang kebebasan. Selama ini kan kita memaknai itu bebas itu berarti kita bebas milih. Bebas itu ada banyak pilihan, kemudian suka-suka kita mau mengambil yang mana, kan begitu kita memaknai kebebasan. Terus pandangan seperti ini terus dikritik oleh Krishnamurti. Kalian tidak sadar, seolah-olah kalian itu bebas milih, padahal kalian dikondisikan untuk milih hal tertentu dan tidak milih hal yang lain. Jadi kita merasa bebas, padahal sebenarnya kita itu disetir oleh kondisi, oleh situasi, oleh tokoh-tokoh, oleh
guru-guru kita, oleh dan lain sebagainya. Itu yang dikritikkan oleh Krishnamurti. Jadi kita sering, Pak, ini pilihan saya sendiri loh Pak, keinginan saya sendiri. Tapi kalau kita telusuri ke belakang, kok kamu milih yang seperti itu mungkin karena cara pandangmu, sudut pandangmu, titik pandangmu, yang itu terpengaruh oleh orang lain. Jadi ada pengkondisian yang kamu tidak paham. Itu makanya dulu waktu kita belajar filosof barat, mungkin teman-teman ingat ya, ini sesi ngaji filsafat awal itu, Michel Foucault. Beliau punya konsep kebalikannya orang modern. Orang modern awal itu kan bilang knowledge is power. Siapa yang menguasai pengetahuan, dia akan punya power. Tapi dibalik oleh Foucault, bukan begitu rumusnya, tapi power is knowledge. Power is knowledge itu yang punya kekuasaan, dia akan bisa ngatur pengetahuan. Apa yang bisa kalian ketahui, apa yang jangan kalian ketahui, apa yang sebaiknya kamu baca, apa yang jangan kamu baca. Itu kamu sebenarnya sering tidak sadar bahwa ada yang mengkondisikan. Contoh sederhana, ngaji filsafat ini. Kalian mungkin bebas, Pak, saya milih tema-tema ngaji banyak sekali. Padahal itu kan tema dari saya yang ngatur versi saya. Kamu minta tema apa saja, kalau tidak tak kasih kan tidak jalan. Itu power is knowledge. Saya kuasa di sini, kalau tidak mau ya tidak usah ngaji, kan gitu aja. Jadi yang punya kuasa yang menentukan. Kalian minta tema ini, tema itu, dan tak cuekin saja, itu kan kalian tidak bisa bantah. Akhirnya kamu dapatnya ya yang saya kasih ini. Akhirnya ideal yang di kepalamu ya sebatas yang saya kasih ini. Itulah pengkondisian. Ya termasuk kampus dengan kurikulumnya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sadar dalam hidup ini ada banyak sekali pengkondisian. Karena kita tidak sadar, kita merasa bebas. Padahal sebenarnya kita diarahkan. Orang mungkin tidak merintah, tapi dia cuma bilang, asal saya bilang, kalau anak baik ya biasanya sih, kalau ada apa, dia melakukan apa. Dia tidak merintah kita, tapi kita terdorong sendiri, tergerak sendiri. Nah, di masyarakat sering seperti itu. Kita dikondisikan. Nah, kenapa kok kita bisa dikondisikan? Cara berpikir kita tadi, model kayak pemulung tadi. Kita hanya ngambil, kita hanya menyerap tanpa kita kondisikan, tanpa kita sesuaikan dengan kondisi kita, situasi kita. Inilah problem besar bagi setiap orang dalam kebebasan. Baik, kita lanjutkan ya. Kelihatannya berat malam hari ini untuk dijalankan. Dari awal gini, wah ini berat Pak. Nah, beliau juga ngeritik, kita kemarin punya konsep freedom for, freedom from, bebas dari, bebas untuk. Dan itu dikritik oleh kita, masa kebebasan kok bisa begitu? Kalau kebebasan itu bebas dari, kata beliau, saya bebas dari ini, saya bebas dari itu, berarti kebebasan itu sifatnya reaktif saja. Jadi padahal kebebasan itu tidak reaktif, kebebasan itu eksistensial. Kondisi hakiki kita. Jadi tidak harus menunggu kita dijajah dulu baru terus kita membebaskan diri. Tidak, kondisi kita sejak awal itu sudah bebas. Orang yang punya pandangan bahwa kebebasan itu adalah freedom from, bebas dari, kata Krishnamurti, ya dia akan reaktif saja dan nanti dia biasanya lepas dari satu penjajahan masuk ke penjajahan yang lain. Lepas dari satu organisasi masuk ke organisasi yang lain.
lepas dari satu partai masuk ke partai yang lain. Akan begitu kalau maknanya kebebasan itu hanya bebas dari. Ya bagian dari kebebasan mungkin bebas dari, tapi bukan itu hakikatnya kebebasan. Ada juga yang bilang kebebasan itu bebas untuk itu berarti ideal. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Loh, kalau kebebasan itu bebas untuk dan sifatnya ideal, berarti kan dia sesuatu yang kita tuju. Saya ingin bebas, Pak. Itu seolah-olah sekarang belum bebas, kamu menuju kebebasan. Kata Krishnamurti, tidak begitu. Hakikatnya kita sudah bebas. Jadi kebebasan itu bukan perjalanan menuju. Jadi hakikinya diri kita begitu kita lahir itu kita statusnya merdeka, bebas. Jadi bukan menuju kebebasan ini, menuju kebebasan itu. Jadi kebebasan itu ya tidak sekedar bebas dari belenggu apa atau bebas untuk apa. Kalau hanya itu ya berarti dia tidak hakiki. Padahal manusia itu ya hakikatnya bebas. Dan juga bukan pilihan. Ada orang, Pak, saya milih ini, yang lain milih itu. Tidak, kalau itu pilihan berarti tidak hakiki. Kamu bisa milih, bisa tidak. Kebebasan itu hakiki. Yakinlah bahwa kalian itu hakikatnya bebas. Kok terbelenggu, Pak? Kamu sendiri yang membelenggu atau circlemu yang membelenggumu. Jadi bukan kenyataan dirimu. Jadi kebebasan berarti kalau dalam bahasa agama itu termasuk fitrahnya manusia. Maka kalau ada fenomena pembelengguan jenis apapun itu berarti nabrak fitrah. Makanya nanti ada beberapa filosof muslim kontemporer yang punya konsep bahwa agama itu cirinya pembebasan. Karena agama itu menuntun kita pada fitrah-fitrah. Jadi dasar kemanusiaan kita. Manusia itu hakikatnya bebas. Kalau manusia tidak bebas, sulit sekali kita menuntut tanggung jawab. Kalau manusia tidak bisa dituntut tanggung jawab, bagaimana mengelola alam semesta ini, bagaimana menjalankan amanat kita sebagai khalifahnya Allah. Maka jangan ragu-ragu untuk bilang bahwa kebebasan itu fitrah kita. Berarti ada fenomena atau kenyataan apapun yang membelenggu kebebasan, itu kalau pakai istilah agama berarti fenomena kezoliman. Di mana ada kezoliman ya berarti agama sedang tidak tegak. Karena misi utamanya agama itu ya mewujudkan tatanan hidup sesuai keinginannya Tuhan. Baik, jadi kalau ada yang tanya kebebasan apa, ya, kalau di buku itu ada kalimat kebebasan itu ya kebebasan itu sendiri sudah. Kalau didefinisikan, definisi itu akan membelenggu kebebasan. Nanti jadinya harus begini dan harus begitu, harus dari atau harus untuk, bebas ya bebas. Baik, ini ya, semoga tidak kaget dengan ini. Nanti, tapi kalau di kampus mungkin ada mata kuliah materinya kebebasan, kalau pas ujian jangan jawab ini ya. Dosenmu nanti merengut kalau kamu bebas ya bebas, Pak. Kalau ada definisinya nanti tidak bebas namanya, Pak, gitu. Tidak gitu ya. Jadi ini versi beliau. Oke, kita lanjutkan. Sudah ngerti ya maunya Krishnamurti secara umum dari freedom from the known. Bebas dari yang diketahui. The known. The known itu apa yang menghuni kepala kita. Pengetahuan, pelajaran, dan lain sebagainya.
mari kita hati-hati mendefinisikan yang dimaksud the noun itu bukan functional knowledge. Jadi bukan pengetahuan tentang cara hidup sehat, cara minum yang baik, cara makan yang bergizi, bukan itu. Itu namanya functional life. Kalau ini yo kalian harus tahu, kalian operasikan. Ikut orang lain juga tidak apa-apa kalau ini. Tapi yang dimaksud existential life yang berhubungan dengan hakikatnya diri kita, cara hidup kita, cara kita menjalani keseharian kita, cara pandang kita terhadap dunia, itu existential life. Inilah yang sering membelenggu kita. Jadi the noun itu bagian eksistensial, ada yang menyebutnya psychological knowledge. Wong kita itu menjalani hidup kita, kok meminjam konsep teori dari orang lain yang membaca hidupnya dia. Itu yang dikritik oleh Krishnamurti. Jadi bukan yang functional knowledge ya. Nanti Pak begitu, kalau begitu pengetahuan di kepala saya dibuang semua ya Pak. Saya yang belajar membaca, belajar nulis, belajar caranya mandi, belajar caranya makan, itu bukan itu namanya functional knowledge. Tapi yang dimaksud existential knowledge, pengetahuan-pengetahuan tentang kedirian kita. Kadang-kadang kan kegelisahan kita itu kan karena pendapatnya orang lain, komentarnya orang lain, padahal dia melihatnya ya sesuai dunianya. Kadang-kadang saya nyaman pakai baju kayak gini, terus ada orang komentar, menurut saya kalau kamu bajunya jangan begitu, kamu apa? Dan kita gelisah karena itu. Jadi kita tidak yakin dengan pilihan kita sendiri. Ini namanya kita terbelenggu oleh orang lain. Itulah the noun, itulah pengetahuan. Biasanya kata Krishnamurti, the noun itu sesuatu yang eksistensial, yang dari situlah nanti formulasi hasrat, keinginan, cita-cita kita rumuskan. Cita-citamu apa? Kayak dulu waktu kita kecil ditanya cita-cita apa, terus jadi dokter, jadi pilot. Itu pasti kita tidak sadar. Kenapa harus dokter, kenapa harus pilot? Hanya karena ikut orang lain saja. Mungkin orang tuanya, mungkin lingkungannya, bahwa jadi dokter keren loh, jadi pilot keren loh. Kita merancang keinginan, harapan, dan cita-cita dasarnya the noun tadi. Pengetahuan-pengetahuan tentang diri kita dan dunia yang sebagian besar sumbernya orang lain. Yang kedua, dari situ terus kita merancang, oh bahagia saya berarti di sini. Kalau saya mengalami ini berarti sedih. Itu ternyata sering bukan kita, tapi konsep-konsep yang dijejalkan di kepala kita. Itulah the noun. Jadi kalau tadi ada yang tanya, apa bisa Pak kita bebas sepenuhnya dari pengetahuan? Ini yang dimaksud bukan semua pengetahuan, tapi existential knowledge. Kita hidup di dunia kita, tapi dibelenggu oleh konsep-konsep orang lain yang punya dunia sendiri. Disinilah pentingnya pembebasan pertama-tama, kata Krishnamurti, pembebasan di level ini. Kalau mental kita sudah mental terjajah, existential knowledge-nya hanya mengandalkan orang lain, yang lain dari luar, ya kita tidak akan bisa mandiri. Ini yang sering kita sebut mentalnya memang mental layak jajah. Kalau mental layak jajah, ya tidak usah kaget kalau kita sampai hari ini dijajah. Ya memang berpikir sendiri itu capek, berpikir sendiri itu rumit, berpikir sendiri itu tidak nyaman. Tapi kalau kita tidak berpikir sendiri, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita sendiri? Bagaimana kita bisa hidup dengan standarnya orang lain? Gimana kita bisa hidup disetir oleh kemauan, keinginannya orang lain dengan mengabaikan kemauan dan keinginan kita sendiri? Itu harusnya siksaan yang luar biasa. Yang menyiksa siapa? Kita sendiri.
Kita mengizinkan perspektif, gagasan, cara pandang orang lain masuk dan mengendalikan kita. Disinilah pentingnya kita berjuang untuk freedom from the known. Bebas dari yang diketahui. Lanjut. Kalau mau dirinci, belenggu dari the known tadi yang merajalela di kepala kita itu jenisnya 3. Yang pertama jenis mental, yang kedua belenggu ego dan identitas, yang ketiga belenggu sosial dan budaya. Kalau belenggu mental itu berarti pikiran, keinginan, emosi yang mengendalikan kita. Biasanya mungkin dalam bentuk dogma-dogma, ideologi, cara berpikir yang ditanamkan sejak kecil dalam diri kita. Jadi ini namanya belenggu mental. Kita tidak bebas mengekspresikan diri, kita tidak bebas mengungkapkan keinginan kita. Karena dalam diri kita sudah dipasang banyak sekali pagar-pagar. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini jangan, itu jangan, dan lain sebagainya. Ini namanya belenggu mental. Jadi ini yang paling berat. Yang kedua, belenggu ego atau identitas. Belenggu ego itu dari diri kita. Kita mendefinisikan diri kita, ya awalnya dipengaruhi dari luar. Mendefinisikan identitas kita dan kita mewajibkan diri harus seperti itu terus. Ini seperti fixed mindset minggu lalu. Jadi, wah, teman-teman kok menyebut saya Gus ya? Oh, berarti saya ini dipandang ahli agama. Terus kamu, wah, gayamu kayak orang pinter agama beneran. Terus apa-apa. Ini kerjaannya ego. Begitu dipuji, kamu kok pinter ya sekarang itu. Muncul sekarang ego, identifikasimu terhadap dirimu. Berarti saya itu termasuk bagian orang pinter. Gayamu besok kayak intelektual sudah. Kalau ngomong sudah ndaki-ndaki dan lain sebagainya. Itu belenggu ego. Jadi coba kamu tanya ya, aku menurut diriku itu bagaimana? Coba kamu, dan definisi itulah nanti yang kamu pegangi untuk gayamu ngomong, gayamu berperilaku. Seolah-olah kamu harus begitu. Begitu kamu dipuji, wah keren sekali kamu, anak gaul memang. Sampai besok-besok kamu memaksa dirimu untuk bergaya kayak anak gaul. Ini belenggu ego. Wah, Pak Faiz itu filsafatnya dalam. Terus saya kalau ngomong harus tak filsafat-filsafatkan. Padahal harusnya ngomong santai aja difilsafati. Pak Faiz, saya minta izin. Kenapa kok kamu pakai saya, bukan aku? Apa bedanya aku dan saya? Wah, itu kurang kerjaan. Tapi itu kerjaannya ego. Ketika kita sudah mengidentifikasi diri kita sebagai A, B, atau C, maka identifikasi itu kemudian membelenggu kita. Kadang-kadang kita lupa ruang, lupa waktu, harus begitu terus. Nah, kamu sudah bilang, oh, mahasiswa itu ya harusnya kritis. Oh, nanti kemana-mana kamu kritis nih. Wah, ini. Nanti di warung-warung juga kamu kritis. Wah, ini posisi kursinya harusnya tidak begini. Terus kemana-mana. Itu ego sudah yang memenjara seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja lingkungan, sosial, budaya, yang tadi pakai istilah mengkondisikan isi pikiran kita, mengarahkan kemana, mengisinya dengan apa, itu sudah lingkungan, sosial, dan budaya. 3 hal inilah nanti yang kita harus berjuang membebaskan diri darinya. Diingat-ingat, membebaskan diri bukan berarti membuang ya. Tapi jangan sampai membelenggu kita sedemikian rupa. Sehingga kitanya sendiri hilang, kita tidak otentik lagi.
Boleh saja kok setelah kalian renungi, oh memang benar Pak, masyarakat saya yang dilakukan ini. Tapi kan sekarang kamu keputusanmu sendiri, hasil renunganmu sendiri setelah kamu refleksi sendiri. Tidak karena terikat, tidak karena terkondisikan, tidak karena terpaksa. Jadi yang namanya belenggu itu kan ya ketika kamu dipaksa untuk itu. Tapi kalau kamu sendiri yang menerima, oh ya menurut saya yang ini memang pas Pak. Nah kalau itu kan hasil refleksimu, tidak apa-apa. Meskipun sama kemudian akhirnya. Tapi sekarang kamu secara mandiri memutuskan untuk dirimu. Tidak sekedar follower, tidak sekedar ikut. Tapi kamu memutuskan. Nah, inilah 3 belenggu the known. Maka kata Krishnamurti, the known adalah penjara pikiran. Dan hanya dengan pembebasan darinya, pikiran dapat benar-benar hidup. Semakin kita terikat dengan the known, semakin kita menyangkal kesempatan untuk pertumbuhan dan transformasi diri yang sejati. Semakin kuat posisinya the known, semakin kita tidak berkembang. Jadi boleh ya teman-teman yang kemarin-kemarin kan banyak yang mengeluh, Pak, saya kok tidak berkembang-berkembang ya. Saya kok stuck begini-begini saja ya. Jangan-jangan beban the known di kepalamu sangat berat. Sehingga kamu tidak berani ini, tidak berani itu, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Yang pada akhirnya ya kamu tidak berkembang sudah. Kamu yang dulu ya masih belum berubah sampai sekarang. Masih begitu saja, kamu stuck, kamu mandek. Kenapa? Beban dari the known tadi. Kamu tidak bisa transformasi diri. Baik. Itu ya, jadi paling tidak sampai di titik ini kita sadar. Ada problem besar yang akarnya diri kita sendiri. Yang kita harus membebaskan diri darinya. Jadi kemarin-kemarin tema kemerdekaan, kebebasan kan bebas dari yang lain yang ingin membelenggu kita. Malam ini kita ingin membebaskan diri dari diri kita sendiri. Yang sering malah membelenggu kita.